Kita rekam. Oke, selamat malam. Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat login di Android Studio ya, membuat login di Android Studio. Seperti biasa, kita buka dulu aplikasi Android Studio-nya. Kita buka aplikasi Android Studio. Jadi yang belum buka silakan dibuka dulu aplikasi Android Studio-nya ya. Android Studio. Oke. Jika ada yang mau bertanya, silakan tanya aja langsung ya. Karena bebas supaya tidak tidak terlalu tegang ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya nanti silakan bertanya ya. Kita akan buat aplikasi, tapi saya nggak akan buat dari awal. Saya akan buat dari aplikasi kita yang pertama, yaitu kemarin kita pernah membuat aplikasi My Application yang pertama itu ya. Seperti yang di awal-awal yang dimana ada progress bar-nya. Jadi saya nggak buat progress bar lagi. Seperti itu. Oke. Erdiansa udah balik? Erdiansa, Pak, saya izin buka, nggak buka web ya, jaringan lambat banget. Bapak kos belum bayar. Alasanmu sejuta alasan. Selalu beralasan. Kita tunggu dulu loadingnya. Kalian masih ada project yang kemarin? Udah hapus. Oh ini yang mana Pak loginnya? Kayaknya Yang mana Pak? ya udah deh. Kita akan gini aja. Saya Jangan tahu obatnya. Kita dari aplikasi WebView aja, oke? Aplikasi WebView baru kemarin loh, jadi nggak mungkin nggak ada kan? Novi, kamu nggak buka laptop ya? Buka, ini pakai laptop. Oke, siap. Silakan buka aplikasinya. Kita tunggu aplikasinya sampai terbuka sempurna. Jadi kemarin itu kita sudah ada yang namanya berapa activity ya. Saya coba cek dulu activity-nya karena saya udah lupa juga ini. Saya close dulu semuanya. Ini saya close. Ini manifest. Berarti ada 2 activity. Yang pertama splash screen, yang kedua main activity. Jadi supaya menghemat, saya akan membuat loginnya di main activity aja. Jadi saya buka lagi layout main activity. Main activity saya akan ini udah ada web view ya. Jadi saya buat satu activity lagi lah. Satu activity lagi, new. Ini new activity, empty activity. Jadi saya akan buat dari nol ya. Kalau kalian buat langsung juga nggak apa-apa. Misalnya kan ada pilihan tadi new activity, login ada yang udah disediakan. Tapi saya mau buat dari awal. Saya akan berikan nama login. Ini udah benar, finish saja langsung. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bentar Pak. Iya, saya tunggu. Bapak tadi new project ya? Apa Enggak, pakai yang WebView tadi? WebView kemarin. Oh, oke. Kasih WebView kemarin. Di activity main ya? Ya, activity kita tambahkan lagi yang baru. Jadi di app, klik kanan, new, terus activity, tambahkan yaitu empty activity. App itu activity, empty activity. Iya. Lalu Pak? Ya sabar, kita tunggu yang lain. Kalau sudah, kita tunggu yang lain. Ini lagi proses ya. Jadi kalau ada Gradle project synchron in progress atau di bawahnya masih progress seperti ini,
yang ada nih lagi loading ini, biarkan saja dulu, tunggu dengan sempurna. Kalau udah selesai, maka baru kita buka lagi. Di sini, Bapak berarti tadi langsung next saja ya? iya, Nggak ada ubah nama ya? nggak ada ubah. Jadi ditambahkan layoutnya, saya akan mau tambahkan pertama yaitu layoutnya adalah linear layout vertikal. Oke, saya masukin ke dalam. Setelah itu saya masukin ini sejajar ya. Bisa dibuat sejajar. Oke. Ini missing constraint, biarkan saja. Kalau seperti ini, kalau kalian mau remove, kalian buat lagi yang baru di sini juga boleh. Misalnya di code dirubah di sini relative layout juga bisa. Relative layout. Habis itu balik lagi desain. Habis itu kalian masukin yaitu vertical layout ke dalamnya. Baru kita tambahkan di sini apa yang kita mau. Tambahkan plain text ya. Jangan text view karena text view itu adalah kata-katanya. Jadi saya mau nambahkan login di sini. Cara menambahkan loginnya ini vertikal. Saya mau dulu tambahkan text view-nya bahwa ini adalah halaman login. Saya buat di teksnya adalah silahkan login. Oke. Nah, seperti ini, silakan login. Setelah silakan login, saya akan tambahkan layout lagi. Layout lagi berupa linear layout lagi. Tapi di sini saya perkecil linear layoutnya seperti ini. Jadi ini saya perbesar. Oke. Jadi di sini adalah linear layout yang kedua. Boleh sekreatif mungkin kalian. Apa saya? Masih sakit saya? Sakit. Oke, lanjut. Saya akan tambahkan plain text di dalamnya. Jadi plain text ini gunanya nanti akan mengambil menampung dari username-nya. Saya akan tambahkan di sini. Saya tambahkan di sini dengan dengan ID username aja. Username. ID. Kayak gini boleh. Tarik. Terus saya ganti teksnya, saya kosongkan teksnya. Di kosong. Ada. Saya tambahkan hint-nya. Hint ini adalah menampilkan ya. Sama kayak placeholder kalau udah belajar HTML atau web. Nanti kalian lihat aja apa fungsi dari hint. Username. Nah, ini. Nanti kalau dia diklik, dia akan tampilannya tulisan username-nya akan hilang. Setelah itu saya akan masukin yang kedua password, jangan yang numerik. Jangan yang numerik. Kalau masuk plain text lagi juga boleh. Ya, yang penting dia bisa nampung data. Saya masukin plain text lagi deh ya. Kalau kalian mau masukin password silakan. Saya akan masukin plain text saja. Plain text, saya edit nama di sini adalah password ID. I-nya besar. Ya. Hint-nya saya buat password Anda, saya tambahkan Anda lah ya. Di sini saya buatkan username Anda. Di sini name-nya, teksnya saya hapus. Oke, setelah itu saya akan tambahkan button, ya. Saya cari namanya button.
Nih button. Tambahkan ke dalam. Tambahkan ke dalam, saya rapatkan. Saya ganti nama buttonnya adalah login button. Terus teksnya saya tambahkan di sini adalah login. Oke, silakan buat tampilannya sebagus mungkin, terserah kalian seperti apa. Yang penting harus bagus ya. Yang penting harus bagus. Ini mau Pak, coba yang buttonnya Pak, saya mau lihat. ini button. Button ID-nya adalah login button. ID-nya login button, login button, login button. Pin-nya? Nggak ada pakai in. Iya. Karena yang pakai hint itu Yang kemarin boleh nggak, Pak? yang apa? Pakai yang kemarin boleh nggak? Aplikasi kemarin. Ya, yang login kemarin. Mana ada login kemarin? Emang ada kita buat login kemarin ya? Kita ada buat login kemarin ya? Halo? Ada kan? Ada ya? Kenapa ada? Ada kan, Pak? Tapi Ada. belum pakai coding kan? Ya, ya belum coding, cuman Belum view. pakai coding. Cuman tampilan doang kan? Heeh. Iya, boleh. Berarti Kita pakai info yang nggak itu bisa tarik aja. ya? Berarti desainnya pakai yang itu aja ya, Pak? Iya, Nggak bisa boleh. tarik ke bawah. Desain yang itu juga boleh, nggak Cuman apa-apa. ganti relatif layout aja gitu kan? Ada ganti apanya lagi nggak? Ya, biasa. Saya ada biasa. Terus saya kasih margin di sini supaya lebih bagus. 10 dp. Right juga 10 dp. Oke, supaya dia agak jarak aja. Mau lebih di sini ya. Saya mau kasih margin lagi lebih besar lagi juga boleh. Biar Senjaya bermasuk. Beda coaching, gila. Oke, seperti itu. Pak, Ya. Kenapa? kemarin kayak mana ya caranya yang dia punya ini apa di tempat tempat kita punya desain itu errornya itu Error punya gimana? yang di dekat segitiga merah segitiga kuning situ dia tanam seru merah. Kemarin caranya kayak mana biar dia gak hilangin? Dipindahin ke dalam, ke sini juga boleh, atau ditambahkan ke yang baru juga boleh, atau dibiarkan saja nggak apa-apa. Nggak apa-apa ini dibiarkan aja nggak apa-apa. Dia punya bukan segitiga loh Pak, lingkaran seru loh, warna Tapi- merah. Diganti aja constraint jadi relative layout. Oh ya. Coba dulu ya. Di mana Pak? Nih. Kalau merah silakan diganti aja constraint. Itu ini constraint linernya Satu-satu yang bertonyong. Kenapa? Coba tengok coding tadi Pak. Yang dari mana Pak? Kenapa? Halo? Halo? Oh, jadi pikir aku mau ketawa. Tengok codingan katanya, Pak. Tengok. Nih coding. Bentar Pak. Kok? Yang aslinya nggak ada Pak. Yo, bentar Pak. Ini kok rame-rame nih? Bentar Pak. Itu oke Pak, kasih Pak. Udah ya? Udah kasih Pak. Kalau sudah, nah, kenapa Sandi? Saya nggak ada ngomong, Pak. Oh, nggak ada ngomong. Astaga. Ini soalnya heboh kali nih. Oke, selanjut. Kalau udah seperti ini, tinggal coding. Terserah sih mau kalian kasih background juga boleh ya. Ini kan bisa dikasih background ya. Sebenarnya bisa dikasih background nih.
cari aja background. Nah, ini background. Bisa dikasih Pak, background. punya saya kok layout linear layoutnya nggak mau mengecil. Dia nggak mau di tengah ya. Kayak mana itu? Yang mana nggak mau di tengah? Linear layout yang ada username, yang ada password. Nanti ditonton aja lah, ditonton aja ya. Soalnya kemarin udah di YouTube saya ada juga itu. Si Robi masih baru ingat saya. Pokoknya ada intinya komponen-komponennya ada plain text, password, sama button loginnya harus ada. Kalau nggak ada ini nggak akan bisa juga nanti kita ngerjain. Oke, kalian ini boleh kalian kasih background, ya background di mana background itu bisa kalian pilih di sini, ya kan? Bisa kalian pilih tambahkan background sendiri atau warna juga boleh. Banyak itu backgroundnya. Ditambahkan gambar kan udah saya ajari kemarin caranya, ya. Ditambahkan ini juga boleh, contoh kayak gini. Nah, dia akan background sendiri. Ini silakan login, mau dihapus lagi nggak apa-apa ini. Kalau di pojok, tapi tetap ada, tapi tetap tengah dia. Oke, seperti ini aja dulu background ini. Terus pergi ke manifest. Nah, ini nih penting juga nih. Setelah itu kita pergi ke manifest. Ada activity baru yaitu activity login. Ya kan? Activity login. Tinggal ditambahkan aja yang namanya default. Copy, intent filternya di copy, pindahkan ke dalamnya. Seperti ini. Tidak usah ditambah-tambah. Ya. Coba ulang Pak. Dari mana tadi Pak? Ini tinggal di copy ini aja. Di copy, pastikan ke dalam login. Di screenshot aja ya, kalau kalian ragu di screenshot aja halaman ini. Ya. Di copy, dipastikan. Setelah langkah berikutnya, kita akan langsung ke coding. Coding itu login.java seperti ini. Di sini kita akan coding di mana caranya secara statik aja, tanpa database bisa nggak ya? Gitu. Bisa nggak kita secara statik tanpa database untuk login? Sebelumnya cek dulu ID-nya, jangan sampai lupa. Ini username ID, ini password ID. Jadi kita mulai dari coding perkenalannya. Ini udah jelas edit text. Ya, komponennya edit text. Ini. Edit text. Jadi panggilnya edit text. Bukan plain text, itu sama dengan edit text. Edit text. Tinggal dipilih. Saya mau buat username. Variabelnya username, koma, dan password. Oke. Terus ada button satu. Button. Kalau ada seperti ini, berarti widgetnya belum ditambahkan ya. Jangan takut. Kalian tinggal tambahkan aja. Tinggal ditambahkan aja atau diimport class. Button. Karena ini. Nanti dia langsung import class. Di sini langsung nambah. Nih, button. Button sama edit text. Button, satu button yaitu button login. Ya. Login. Atau saya buat nama tombol juga boleh. Tombol login. Seperti ini. Ya. Setelah itu saya perkenalkan masing-masing. Username sama dengan edit text. Setelah itu find view by ID, rttid, titik
ID yang kita kasih nama tadi, username ID yang pada tampilan tadi. Sama, password juga seperti itu. Password sama dengan edit text, find view ID, r.id, titik, password ID. Ini saya nggak ngetik ya, saya sebenarnya tap aja tadi. Kenapa harus seperti itu? Supaya tidak ada kesalahan untuk pengetikan. Karena Android Java ini sangat-sangat sensitif. Jika kalian ketik semuanya, nanti takutnya huruf besar, kecil, titik koma, spasi, salah ya program akan error. Seperti itu. Setelah itu saya perkenalkan button login lagi. Itu tombol login. Sama dengan, saya akan perkenalkan yang ini. Terus tombol login. Tombol login itu adalah button. Cari dia di mana dia di layout. r.id, apa namanya di layout? Namanya adalah login button. Kalau ragu, kalian cek lagi supaya tidak ada kesalahan. Nih, cek login button benar. Login button. Oke, login button. Ya, seperti ini. Kalau sudah diperkenalkan, tinggal kita buat aksinya. Aksinya itu adalah kita kan belum punya database. Jadi saya buat statik aja dulu supaya ngerti logikanya. Jadi tombol login, titik. Ingat ya, saya nggak ada ketik ini, saya nggak ada ketik satu-satu, saya buat secara otomatis. Set on click listener, new, view, nih muncul, saya tap lagi, langsung otomatis. Jadi jangan dibuat secara manual, tapi buatlah secara otomatis supaya tidak ada kesalahan dalam pengetikan. Saya kenalkan lagi. String username key sama dengan kita panggil, ambil data dari sini. Ambil data dari sini. Yang kita ketik, kita tampung di sini. Ambil datanya. Username, titik, get text. Jadi ada dua tipe. Ambil teks yang ada di dalam komponen atau set teks yang ke dalam komponen. Kalau misalkan get text, itu artinya adalah ambil yang kita ketik ke dalam edit text username. Jika kita buat set text, yang dimana set text, itu kita men-set atau kita membuat di edit text itu, komponen edit text itu, teks apa yang kita set, seperti itu. To string. Habis itu titik koma. Sama. String password key sama dengan password get text. Jadi ambil teks yang kita ketik, apakah di button di edit text itu sama dengan yang kita set atau tidak. Jadi ambil kata-katanya, diambil seperti itu. Kalau udah seperti ini baru kita buat logikanya. If, jika. Nah, ini jika. Kalau jika ada if, maka usahakan juga membuat else-nya. Seperti ini. Else. Jadi jika username key titik equals itu artinya adalah sama dengan, ya. Jangan lupa ya, equals itu artinya sama dengan admin. Ini kalau username-nya admin, karena kita belum ada database, maka kita set secara statik. Username-nya adalah admin dan ini dan ya. Kalau or beda lagi, ini dan.
dan password key equals sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, maka jika loginnya berhasil ini, jika misalnya kita ketik di username dan passwordnya admin dan passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, maka tampilkan dulu, kita buat tampilkan dulu TOS lah. TOS ini gunanya untuk menampilkan pesan. TOS, login text, maka tampilkan login Anda sukses atau login berhasil. Buatnya lenglong namanya ngeri, lenglong supaya lama ya. Setelah ditampilkan pesan, pindahkan halaman. Jadi dari splash screen baru pindahkan ke web view ya. Dari splash screen pindahkan ke web view. Caranya yang kemarin, intent. Buat intent. Intent yaitu ini kalau ini berarti import class-nya, enter, sama dengan kemarin new intent dari login activity .this koma. Jadi dari login ke saya mau pindahkan ke main activity ini. Ke main activity. Jadi this in main activity dot class. Seperti itu. Jalankan intentnya. Cara jalankan intentnya seperti biasa. Login activity, login .this start activity. Pakai I ya. Ya, karena kita buatnya huruf I intentnya. Setelah itu finish. Oke. Ini jika dia berhasil maka pindahkan dari login ke main activity. Kalau sukses pindah dia ke sini web view. Jika gagal maka kita tampilkan pesan juga. Pesannya gimana? Kita buat jangan TOS lagi. Kalau kita coba alert ya. Biar tambah komponen kita. Alert dialog titik builder. Kita buat builder komponennya sama dengan new alert dialog builder login activity .this. Nah, seperti ini, titik koma. Terus setelah ini buat panggil buildernya. Builder itu yang di atas ya. Ini kan alert builder, maka akan saya panggil lagi ke bawah. Builder set pesan. Set pesan di mana pesan itu berisi username atau password Anda salah. Setelah itu set negatif. Set negatif button. Di mana set negatif button itu nanti akan muncul sebuah button untuk kembali lagi input. Kita buat di sini adalah coba lagi, koma, 0. Setelah itu titik,
create titik show. Oke, beres ya. Setelah ini, kalau misalkan udah seperti ini, berarti ini udah selesai untuk buat login secara statik, bukan dinamis. Karena kalau secara dinamis itu harus pakai database yang bisa dirubah-rubah. Ya, saya akan buat dulu yang di splash screen kemarin. Splash screen kemarin masih intent splash screen ke login. Ini pindahkan ke login. Supaya dia ke login dulu, baru ke main activity. Nah, pindahkan yang ini. Ketika saya jalankan, di play. Sebelumnya ada pertanyaan? Ini codingnya. Banyak Pak, tapi ntar itu Bapak. WMP kok banyak. Ada pertanyaan? Dicobakan ya, kalau udah selesai ketik, silakan dicobakan. Ini saya lagi loading, jadi kita tunggu saja. Bapak, kok kalau layout pertama kita kecilin dia tanda seru merah ya? Tunggu ya, saya cobakan dulu yang ini karena udah selesai, saya cobakan dulu. Review. Oh, saya close dulu ini. Saya close. Oke. Review. Oh, masih install ini ya. Masih install. Kita tunggu saja. Ada yang berhasil? Berhasil. Yang berhasil silakan kirim ke grup ya. Kirim ke link ke grup berupa GIF ya. Atau berupa video pendek. Ini dapat sukses, tinggal dicobakan. Tadi passwordnya apa ya? 12345 ya? Iya Pak, 1245. Nah nih, saya masukin username-nya. Ketika saya klik di sini ya, ini, maka saya masukin di sini admin. Nah, yang bawahnya 12345 nih. Nah, baru saya tekan tombol login. Maka dia pergi ke arah login berhasil, pindah ke web view. Pindah ke web view. Inilah, pindah dia ke web view. Jika dia login yang gagal gimana? Nah, saya keluarkan lagi. Saya klik lagi. Keluarkan lagi. Nah, kalau loginnya salah gimana? Misalnya admin, passwordnya saya salahkan, saya buat 222 aja. Apa yang akan terjadi ketika saya klik tombol login? 1, 2, 3, shift. Nah, ini dia alert dialog. Tadi kan TOS itu adalah pesan yang di sini. Kalau alert dialog seperti ini, kita bisa menampilkan tombol lagi di dalamnya. Nah, sana password Anda salah. Coba lagi. Oke. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan. Yang tadi Pak pertanyaannya. Apa? Kan kita input tarik layout masuk ke dalam kan? Nah, terus pas kita kecilin si layout pertama itu, kok dia tanda merah walaupun kita udah masukkan dari contract layout itu? ganti relatifnya, ganti constraint itu menjadi relatif. Constraint ke relatif. Ini. Kan udah saya rubah nih. Cek aja ini, tiru aja ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Coba Pak, lagi Pak. Ya. Lagi. Ini. Screenshot aja. Ini screenshot.
Laptop kan bisa screenshot. Bisa. Pak, Nah, oke. boleh lihat yang Android manifest lagi, Pak? Boleh, tunggu ya. Saya mau rubah background-nya nggak bagus. Saya mau rubah background-nya dulu bentar ya. Background. Saya mau rubah background-nya lagi menjadi Premier. Nah, ini aja. Mau rubah apa? Ke manifest. Ini manifest. Silakan di screenshot aja ya, jangan ditunggu. 1, 2, 3, oke. Screenshot. Ini penjelasan ini ada yang bertanya? Yang login Java. Ini nih, login Java. Sama splash screen, Pak. Nih. Cuman rubah ini doang. Terima kasih, Pak. Oke. Oke. Pak lagi Pak, login Pak, yang login Pak, sorry Pak. Ini yang login. Silakan di screenshot. Saya nggak akan ulang-ulang lagi. Silakan di screenshot. Aduh, laptop mati lagi. Silakan di screenshot. Saya nggak akan ulang-ulang lagi. Oke Pak, yang apa tadi manifest? Manifest. Ini dia aplikasinya. Pak, yang relatif tadi mana Pak? Sorry ya Pak. Di screenshot saja. Oh. Ya ini mau screenshot. Yang login ini, yang main yang ini, yang mana? Oke Pak. Yang mana? Pak, tadi yang di splash screen kita ada edit nggak Pak ya? Enggak, Pak. Splash screen cuma ini doang saya tambahkan. Oh, oke, Pak. Mungkin dia sudah lelah. Pak, boleh ke manifest bentar, Pak? Screenshot ya. Saya Ya, nggak screenshot. Oke, Pak. Iya. Udah mantap-mantap loh kalian. Udah berhasil semua ini. Saya cek nih. Pak, error, Pak. Apa? Error. Error di mananya? Kirimkan screenshotnya. Oke. Oke, materinya gampang kan, Herko? Gampang kali Pak. Ini udah mau si Pak minum 16 ya. Nggak susah belajar Android kan? Ya, mana cara. Stop dulu yang materi kami ini yang untuk yang login saya stop dulu ya recordnya. 1, 2, 3 stop.